Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit berbagi cara membuat alat IoT untuk memonitor sistem PLTS yang berbasis web server. Untuk ngelihat berapa ampere solar panelnya dan berapa ampere pengecasan baterainya, sama berapa pendapatan energi listrik dan lain-lainnya lah. Dan ini nanti bisa kita lihat dari HP, PC, tablet dan lain-lain. Lihatnya dari web browser, jadi nggak usah lagi pakai aplikasi, apalagi aplikasi yang berbayar. Ini bisa diakses dari jaringan lokal maupun jaringan luar. Yang penting ada wifi dan internet di rumah kita. Kalau untuk jaringan lokal sih sebenarnya simple aja ya, tinggal connect ke wifi-nya, buka browser, udah tinggal ketikin IP, beres sudah. Tapi untuk bisa diakses dari luar jaringan, maksudnya bisa kita lihat dari akses dari manapun, dari luar kota atau manapun, itu nanti ada caranya sendiri. Caranya sebenarnya ada banyak, tergantung ISP internet di rumah kalian. Misal provider internet kalian ngasih IP public static, itu gampang, nanti tinggal port forwarding di router wifi-nya. Nah, kalau untuk provider yang IP publiknya, yang pakai IP public tapi IP publiknya itu dinamis atau IP-nya itu yang berubah-berubah, itu nanti bisa pakai port forwarding juga dan pakai DDNS. Nanti daftar di noip.com yang gratis lah. Tutorialnya banyak kok di YouTube. Nah, kalau kasusnya sama kayak saya ini, di sini internet provider di rumah saya ini nggak dikasih IP publik, cuma dikasih IP private. Ini caranya jadi agak sedikit rumit ya, dan agak panjang juga ya, karena perlu bantuan STB OpenWRT untuk menjalankan zero tier. Nanti biar bisa diakses dari luar jaringan. Jadi intinya akses web server melalui OpenWRT dan zero tier. Banyak juga sih tutorialnya di YouTube, bisa cari aja nanti. Oh iya, tapi ini tenang aja ya, rata-rata internet provider itu biasanya udah ngasih IP publik kok. Kalau punya saya karena pakai internet provider yang murah ya, jadinya nggak terkenal dan nggak ngasih nggak ngasih IP publik. Oke, tapi alat ini yang saya bikin ini khususnya untuk SCC merek Epever aja. Sebenarnya kan emang udah ada alat tuh, Epever WiFi adapter. Ya tapi itu kan mahal. Nah, ini kita mau bikin sendiri aja di rumah. Kalau untuk SCC lainnya, kalau ada port RS485-nya harusnya sih bisa sih ya. Tinggal dicari datasheetnya buat nyari nilai registernya buat dibaca nanti di alat IoT ini. Nah, untuk alatnya ini sebenarnya sangat sederhana, cuma pakai ESP32 dan modul RS485 atau TTL. Untuk ESP32-nya mungkin harganya sekitar 50 lah sampai 60 ribuan. Untuk modul RS485-nya paling sekitar nggak sampai 10 ribu, atau di toko online itu ada banyak. Nanti saya sertakan link pembeliannya. Alat saya ini juga saya tambahin fitur alarm. Kalau baterai habis, alat ini bakal ada suara bip 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 sama ngirimin pesan di web servernya. Tampilan pesannya nanti misal tanggal 18 Agustus 2025 jam 15.00 PLTS mati. Nah, atau pas lagi nyala juga ada pesan webnya juga, PLTS nyala. Jadi kita pantau dari jauh kapan nih baterai PLTS kita habis dan kapan baterai PLTS kita udah terisi. Alat ini nanti terhubung juga di modul LVD low voltage disconnect itu dengan skema pakai auto coupler yang PC817 dari pinnya itu, dari pin ESP32-nya. Nanti untuk skema lengkapnya adalah di deskripsi video, saya cantumin dengan codingnya juga. Nah, ini sistem PLTS di rumah saya ini kan masih pakai sistem 12 volt ya di atas sana. Saya pakai solar panel 100 WP 4 lembar. 2 seri, 2 paralel atau sekitar 400 WP lah. Ini pakai SCC MPPT Epever 30 ampere. Nah, di sini MCB-nya untuk memproteksi. Ini menggunakan inverter murah
Nah, ini sistem ATS-nya atau automatic transfer switch, bikinan sendirilah pakai relay. Ini untuk men-switch dari PLTS ke PLN. Kalau baterainya habis dan sebaliknya, kalau baterai udah terisi otomatis switch ke PLN, ke PLTS. Di sini PLN-nya sebagai backup aja kalau pas PLTS baterainya habis. Ini inverter masih pakai yang 1000 watt, tapi ini kontinunya paling nggak sampai 1000, paling cuma 500, dan nggak sampai 500 juga kayaknya. Nah, ini modul LVD untuk mengontrol ATS-nya itu berdasarkan voltage baterai. Di sini penggunaan beban siang hari 53 watt, kalau malam sih biasanya sampai 85 watt lebih. Jadi kan cepet habis tuh bebannya sampai 85 watt. Ini jalur ke baterainya. Baterainya masih menggunakan jenis LiFePo 4 12 volt 100 Ah. Ya. Dan rencana nanti kita akan pasangkan alat IoT ini di SCC Beaver ini, dicolokin ke RJ45-nya di sini nanti untuk memantau data-data PLTS ini. Nah, ini yang sekarang udah dipasang ini ya. Ini untuk jalur yang ke LVD-nya ya, untuk mendeteksi apakah LVD-nya mati atau tidak. Nah, ini jalur untuk RJ45 RS2TL-nya ke IoT-nya. Ini jalur ini yang ke LVD. Nah, di sini. Oke, sekarang kita akan akses dari jaringan lokal ya. Caranya cukup gampang aja sih, tinggal masuk ke web browser. Di sini tinggal ketikin aja IP lokalnya ya, 192.168.1.72. udah enter. Nah, itu udah muncul, udah bisa terbaca semua. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.